silakan masuk. Ada bidangnya, Bu? Ada Bu, bentar ya Bu, saya panggilkan. Kalau mau tahu kedatangan ibu bapak ke sini untuk apa? Ini mau Pasang KB, Iya. pasang KB. Oh, sebentar ya Bu, saya panggilkan bidannya. Oke. Ini sih. Udah siap bersih-bersihnya, Dek? Sudah Bu. Oh, pas Ini ada Bu, permisi Bu. Bu ada pasien katanya mau pasang KB. Oh, pasang KB. Iya Bu. Mereka di mana? Di ruangan KB Bu. Selamat sore. Sore, Bu. Ibu Ariana ya? Iya, Bu. Udah lama nggak jumpa kita, Iya kan? Ibu Bapak Adam? Iya, Bu. Oh, Bapak Adam udah bisa dampingi istri sekarang? Iya, Bu. Kan Sekarang pas, baru ada waktu dia Bu. iya kan? Pas bersalin kemarin gak dampingi nih Bapak. Dapat cuti, Bu. Oh, dapat cuti. Banyak kali kerjanya harus diurus. Gimana kondisi Bapak dan Ibu? Sehat? Sehat Bu. Sehat. Si Adek? Sehat semuanya. Oh, Tiga-tiga. sehat. Jadi ada tujuan apa Bapak dan Ibu ke sini? Pasang KB Bu, anakku kan udah 3 Bu, jadi 3 aja lah dulu, ditunda dulu ya kan Pak? Iya, betul. Oh, kemarin juga barusan bersalin ya kan Bu? Iya Bu. Boleh, Bu? Ini, Bu. Sorry, Bu, sorry. Iya, tidak apa-apa. Ibu kan ada niat nih untuk keluarga berencana. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis kontrasepsi yang bisa digunakan. Nah, sebelum saya menjelaskan ke Ibu dan Bapak jenis-jenis kontrasepsinya apa saja, sebelumnya kita isi data diri dulu ya Bu. Namanya Ibu Ariana. Ariana Grande, Oke Bu. Usianya Bu? 27 tahun. Siklus haid Ibu bagaimana? Maksudnya kayak mana tuh Bu? Haid Ibu biasanya dalam sebulan itu datang berapa kali? Oh, kadang nggak teratur Bu, kadang sebulan mau 2 kali, kadang sekali. Iya, berapa lama itu biasanya kalau haid Bu? Kadang 5 hari udah siap, atau enggak 6 hari udah siap. Berapa kali ganti Dok? Pembalutnya berapa kali diganti dalam sehari itu? Biasanya aku 4 kali sehari Bu. 4 kali sehari ya? Penuh itu duknya Bu? Penuh. Oh iya. Tapi kalau udah hari ketiga gitu udah dikit, dia ada tinggal dikit. Berarti bersihnya nanti di hari kelima atau keenam gitu ya Bu? Iya. Ibu pernah melakukan pemeriksaan kesehatan nggak? Ada nggak Bu penyakit yang Ibu alami sampai sekarang gitu? Ada Bu, saya kemarin tuh periksa kelenjar tiroid Bu. Terus ada pembengkakan kelenjar tiroidnya? Iya ada Bu. Oh iya. Terus untuk apa? Ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi apa aja? Yang pernah tuh kondom. Nggak usah kondom lagi, Bu. Nggak nyaman makanya. Oh iya. Ibu ada keinginan punya anak lagi nggak? Ada Bu, tapi nanti lah tunggu si adik yang paling kecil ini agak-agak umurnya 5 tahun gitu lah baru punya adik. Oh, jarak dengan kakaknya berapa tahun tuh Bu? Kakaknya itu yang atasnya dia itu 3 tahun umurnya, atasnya lagi 5 tahun. Oh, berarti anak pertama Ibu 5 tahun, anak keduanya 3 tahun, anak ketiganya inilah yang baru 2 bulan kan? Oke. Tadi saya udah mintain datanya. Nah, sekarang saya jelaskan jenis-jenis kontrasepsinya ya. Nah, Ibu, jadi kontrasepsi ini banyak jenisnya. Ini ada banyak sekali jenisnya. Nah, pembagiannya itu ada 5 jenis kontrasepsi. Ada yang alami, ada juga yang sederhana, kemudian ada yang hormonal, ada yang AKDR, dan juga ada yang kontrasepsi mantap atau steril biasanya dikenal. Nah, Ibu kan tadi bilang ada pembengkakan kelenjar tiroid, Iya. maka seperti kontrasepsi hormonal seperti pil ini kan, ini ada pil yang diminum itu 1 bulan, tidak boleh terlewat. Terus ada yang namanya suntik kan, Ibu juga pernah pakai kan suntik 3 bulan tadi. Terus ada lagi yang implan. Nah, ini implan juga masuk ke dalam golongan kontrasepsi hormonal. Lalu
kontrasepsi ini tidak bisa kita berikan ke ibu. Kenapa? Karena tadi ibu bilang ada pembengkakan kelenjar tiroid ya kan Bu? Berarti tidak baik nanti untuk kondisi kesehatan ibu. Karena ini kan bersifat hormonal ya Bu kontrasepsinya. Jadi karena ibu ada gangguan di dalam tubuh ibu, nanti ini akan dapat memicu atau memperburuk kondisi ibu. Jadi tidak disarankan ibu. Nah, kemudian tadi ada metode alami. Nah, metode alaminya itu tadi kan saya tanya siklus haid ibu teratur atau tidak. Ibu bilang tidak teratur, bukan? Kemudian karena siklus haid ibu tidak teratur, maka tidak disarankan juga untuk menggunakan metode alami. Karena apa? Metode alami ini angka kegagalannya tinggi. Nah, kalau ibu siklusnya tidak teratur, maka tidak bisa disarankan. Kemudian untuk kontrasepsi mantap juga tidak disarankan ke kondisi ibu yang saat ini. Pertama, usia ibu tadi masih 27 tahun kan? Terus masih ada keinginan punya anak? Masih Bu. Iya masih. Jadi kalau kontrasepsi mantap ini itu dilakukan dengan vasektomi ataupun tubektomi. Jadi ini bersifat permanen. Angka keberhasilannya pun 99%. Jadi nanti kalau sudah disteril ibu nggak bisa lagi punya anak. Jadi tidak disarankan. Nah, kalau bisa kondom nggak usah lagi karena nggak nyaman memakai kondom. Nggak nyaman. Iya. Sudah pernah di ini ya? Oke. Iya, udah Bu. Dan ada lagi pilihannya ini Bu, AKDR atau alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Nah, Sakit tuh Bu? enggak, alatnya dipasang ke rahim ibu. Nah, IUD ini dapat mencegah terjadinya kehamilan, dimana kan di alat kontrasepsi IUD ini Bu ada tembaga. Jadi nah sebelumnya ibu ada nggak Bu alergi bahan-bahan tembaga gitu? Enggak ada. Tidak ada ya. Nah, Semua emas diangkut Bu. oh iya. Iya, nggak ada alergi merah. Oke, kita lanjut. Jadi ibu untuk AKDR ini sebelum dilakukan pemasangan terlebih dahulu kita lakukan pemeriksaan kesehatan Bu. Nah, terus ada tes, ada IVA tes dan pap smear. Nah, IVA tes ini, nah ketika nanti hasil dari IVA tes dan pap smear baik atau tidak ada kondisi yang menyatakan ibu sakit, maka dapat dilakukan pemasangan AKDR ini. Tetapi kalau ibu positif hasilnya nanti pada saat IVA ataupun pap smear, maka kita tidak dapat nih Bu lakukan pemasangan AKDR ini. Gitu ya Bu. Iya. Jadi kayak mana Bu? Nah, dari beberapa jenis kontrasepsi yang sudah saya jelaskan tadi, ibu mau memilih kontrasepsi yang mana ini? Ini yang AKDR ini berapa tahun Bu? Iya bisa mencegahnya. Nah, AKDR ini bisa sampai 5 tahun Bu. Jadi nggak perlu lagi bolak-balik tiap 3 bulan gitu, nggak perlu. Enggak. Manfaat dari AKDR ini yang pertama itu efektivitasnya tinggi Bu. Jadi angka kegagalannya itu kecil. Kemudian setelah dilepas nantinya masa subur ibu cepat kembali. Kemudian siklus haid ibu juga lebih teratur. Nah, tapi ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya ini volume darah ibu bisa lebih banyak saat menstruasi. Kemudian lendir serviksnya juga banyak karena benang dari IUD itu adalah dianggap tubuh kita sebagai benda asing. Jadi ketika terdeteksi oleh tubuh kita, maka tubuh kita itu mengeluarkan yang namanya antibody. Jadi lendir serviks ibu nanti jadi lebih banyak. Itu yang menyebabkan
lendir serviks ibu banyak nantinya. Iya. Jadi ibu mau pilih kontrasepsi yang mana ini? Yang mana ya, Pak? Kalau menurutku pakai AKDR aja deh, kan dia juga cuma sekali pakai, terus untuk 5 tahun, nggak nanti ada kayak lupa KB, lupa minum pil, nggak ada gitu lagi deh. Kalau pakai AKDR aja lah. Iya ya kan. Iya. KDR aja lah Bu Bidan. Oh, mau pakai AKDR. Iya. Nah, alasan ibu mau makainya apa? Itu tadi kan Bu, biar nggak bolak-balik aku ke sini. Kayak udah 5 tahun aja gitu bolak-balik. Baru kan aku nggak dikit kebobolannya itu kan. Iya, Kemungkinan kebobolan. Iya, Kita aja lah Bu. Ya. Nah, jadi kan ibu nanti setelah pemasangan IUD itu sekitar beberapa hari ibu akan merasakan nyeri ataupun sakit gitu di perut ibu. Sakit kali itu Bu. Enggak, tapi kan ini kan kita masukkan benda nih ke dalam persio ibu atau rahim ibu. Nah, jadi kan tubuh kita ini perlu beradaptasi dulu, makanya itu bisa terjadi. Bisa nanti dibilang ini apa gitu, tubuh kita berkata ini apa. Jadi mereka menyesuaikan ini dengan si AKDR ini, IUD yang berbahan tembaga ini, makanya bisa nanti timbul rasa sakit gitu, nggak nyaman. Iya. Nah, kalau misalnya setelah pemasangan IUD ibu tidak nyaman saat melakukan hubungan seksual dengan bapak, kemudian ada perdarahan, nah ibu langsung datang kontrol ke saya lagi gitu ya. Oke? Mengerti Bu. Mengerti. Oke. Baik. Sebelumnya kita ini dulu, kita periksa dulu. Nanti kalau kondisi ibu baik, memungkinkan untuk dipasang AKDR, maka akan kita lakukan pemasangan AKDR ya Bu. Oke Bu. Oke. Dek. Oke Bu, mau ke ruang pemeriksaan? Iya. Aku datang dulu ya, diperiksa tekanan darahnya, tanda-tanda vitamin. Ikut dia nih? Iya. Ayo Bu, kita ke ruangan Bu. Di mana Bu? Di sini Bu. Nah, ya. Ayo Bu. Ya, ya, saya Bu. Mana ini? Bapak mau dampingi? Itu aku. Yuk kita kembali ke ruangan bidannya ya Bu ya. Langsung duduk Bu. Oke Bu, dari hasil pemeriksaan saya semuanya normal dan normal dan juga tidak ada kelainan. Saat pemeriksaan hepatitis dan G semuanya negatif. Oh iya. Oke. Jadi dari hasil pemeriksaan ibu memungkinkan untuk dipasang IUD. Udah bisa nih? Bisa. Kita pasang hari ini juga? Ya Bu, hari ini aja lah, biar nggak bolak-balik lagi aku. Oh iya. Jam juga Bu. Baik, ya udah kita pasang ya IUD-nya. Ya Oke, udah, Bu. ayo kita ke ruangan Bu. Ibu. Nggak bolak-balik. Ya, Dek bantu Dek. Iya Bu. Silakan. Oke Ibu, pemasangan IUD-nya sudah selesai dilakukan. Ibu jangan lupa kontrol 1 minggu lagi, ataupun kalau Ibu merasakan nih ada tanda-tanda gak nyaman, keluar darah, terus saat berhubungan dengan Bapak tidak nyaman, jadi boleh datang ke saya. Nah, pentingnya juga untuk saling jaga komunikasi ya, Bapak dan Ibu. Oke Bu Bidan. Oke, terima Oke. kasih sudah datang ke Makasih ya Bu. klinik saya ya. Makasih ya Bu. Pulang Bu. Ya, hati-hati di Pulang jalan ya, ya. Bu. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bu. Iya, Bu ya Bapak. Sehat ya.